Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang terdiri dari saya sendiri, Reza Selvina Putri Siregar, dan teman saya Cici Kirani akan membahas tentang hubungan antara politik, kekuasaan, dan kepemimpinan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian politik. Apa sih yang dimaksud politik itu? Menurut Andrew Hewitt, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Berikutnya, apa saja sih unsur yang terkandung dalam politik itu? Yang pertama ada unsur nilai-nilai atau ajaran. Yang kedua ada ideologi politik. Tiga, aktivitas politik. Yang keempat, subjek politik. Dan yang kelima ada kekuasaan politik. Lalu berikutnya kita masuk ke kekuasaan. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Menurut Walter North, kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Nah, berikutnya adalah apa saja bentuk dari kekuasaan itu. Bentuk dan sistem kekuasaan pada dasarnya selalu menyesuaikan diri pada masyarakat dengan adat istiadat serta pola-pola perilaku. Kekuasaan itu dianggap perlu ada dalam masyarakat karena didasarkan pada kekhawatiran terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Baik, pembahasan yang berikutnya akan dibahas oleh teman saya Cici Kirani. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Menurut John Faulkner, kepemimpinan adalah kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendakin. Selanjutnya, ada pun syarat-syarat dari kepemimpinan. Yang pertama adalah kekuasaan. Jadi, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk dapat mempengaruhi tingkah laku kelompok lain. Yang kedua, ada kewibawaan. Kewibawaan ini dapat mempengaruhi orang lain melalui sikap dan juga tingkah laku. Sedangkan yang ketiga adalah kemampuan. Jadi, syarat dari kepemimpinan ini adalah kemampuan kepemimpinan dalam mencakup kapasitas individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Setelah membahas mengenai politik, kekuasaan, dan kepemimpinan, hubungan politik dengan masyarakat. Hubungan masyarakat dengan politik sangatlah dekat, tidak dapat dipisahkan, dikarenakan masyarakat adalah sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Masyarakat akan selalu menggunakan politik mereka sebagai suatu kendaraan untuk menuju apa yang mereka inginkan, baik dalam hal yang berkaitan langsung dengan pemerintahan maupun hanya sebatas lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Sehingga perlulah masyarakat untuk diberi pendidikan tentang dasar-dasar ilmu politik, agar mereka dapat berpolitik dengan baik dan benar, dan dapat memberikan dampak atau hasil yang baik bagi pemerintah atau lingkungan sosial di mana masyarakat itu berpolitik. Sedangkan hubungan kekuasaan dengan masyarakat. Kekuasaan ada dalam setiap bentuk masyarakat, baik yang bersahaja maupun masyarakat yang kompleks. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau
karena terpaksa, sehingga apabila kekuasaan itu diterjemahkan pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan dengan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruh-pengaruhnya itu biasanya disebut dengan pengikut-pengikutnya. Yang terakhir adalah hubungan kepemimpinan dengan masyarakat. Kepemimpinan seseorang atau yang disebut dengan pemimpin harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau sosial basis. Pertama-tama, kepemimpinan erat hubungannya dengan suasana masyarakat. Setiap kepemimpinan yang efektif harus memperhitungkan sosial basis. Apabila tidak menghendaki, maka akan timbul ketegangan-ketegangan atau setidak-tidaknya terhindar dari pemerintahan boneka belaka. Kepemimpinan di dalam masyarakat hukum, adat yang tradisional dan homogeni perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat tersebut. Kekuasaan politik kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan ini menguntungkan dirinya, kelompok, ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang suatu organisasi atau suatu partai politik bisa mengorganisasikan sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau kewajiban suatu hal ataupun perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Setelah itu ada kesimpulan dari pembahasan mengenai 3 pembahasan tersebut dan hubungannya. Jadi kesimpulannya adalah kekuasaan yang dimiliki suatu masyarakat A atau dapat bisa mempengaruhi masyarakat B, sedangkan kepemimpinan sendiri mempengaruhi suatu masyarakat lain ke arah mencapai dalam suatu organisasi. Sedangkan politik sendiri yaitu suatu kehidupan dalam suatu organisasi yang kegiatannya tidak dipandang sebagai dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi dapat mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi kelompok ataupun individu lainnya. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang salah, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.